Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosef Esrada. Saya dari kelas SI6F yang akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Enterprise Information System. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dari pengertian sistem dan juga information. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Selain itu, sistem ini juga merupakan suatu kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Selain dari sistem, ada juga informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Selain itu, kualitas informasi haruslah akurat karena harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tidak bias atau tidak menyesatkan. Dan selanjutnya harus tepat waktu karena kualitas harus datang kepada penerima, tidak boleh terlambat, harus tepat waktu. Dan selanjutnya harus relevan. Relevan ini merupakan arti dari bermanfaat untuk pemakainya. Nah, definisi information system atau IS ini berdasarkan menurut dari Robert Leach dan Roscoe Davis pada tahun 1983, yang merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasional, bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, ini pengertian Enterprise Information System, Enterprise ini merupakan suatu organisasi profit atau non-profit. Contoh adalah perusahaan, pemerintahan, dan lain-lain. Ini merupakan sekumpulan dari beberapa sistem informasi yang saling berkaitan dan terintegrasi yang dibutuhkan oleh suatu enterprise. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi enterprise dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, fungsi information system ini sendiri ada banyak. Yang pertama itu ada mengumpulkan data dari dalam organisasi atau lingkungan. Nah, selanjutnya bisa memproses data dan mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan. Selanjutnya juga ada menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan serta menyebarkan informasi kepada para penggunanya. Dan pembagian umum information system ini sendiri, yaitu yang pertama ada sistem pendukung operasi, di mana macam-macam contohnya ada sistem pemrosesan transaksi, sistem pengendali proses, ada juga sistem otomasi perkantoran. Selanjutnya ada sistem pendukung manajemen. Ini contohnya seperti sistem informasi manajemen atau MES, ada sistem pendukung keputusan, ada DSS, ada juga sistem informasi eksekutif atau ACE. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peranan information system, information system dalam bentuk atau dalam proses bisnis. Itu ada tingkat aktivitas. Nah, merupakan penelusuran proses pada tahapan mana yang sedang berlangsung, membantu pengambilan keputusan tahap mana yang harus dikerjakan dan kapan. Dan selanjutnya ada juga tingkat keluaran, di mana tingkat keluaran ini meningkatkan keluaran dengan mensistemasikan pekerjaan atau otomatisasi pekerjaan. Selanjutnya ada konsistensi, di mana mengurangi keragaman produk dengan mengsistematisasi pekerjaan atau memberikan umpan balik yang cepat untuk mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan. Selanjutnya juga membantu analisa mencari penyebab terjadinya cacat. Ada juga produktivitas, contohnya otomatisasi pemrosesan data, sistematisasi pekerjaan sehingga bisa mengurangi produk yang gagal. Ada juga melakukan efisiensi sumber daya. Dan selanjutnya ada siklus waktu, di mana mempercepat pemrosesan data, ada juga mengurangi waktu tunda dan melakukan pekerjaan secara paralel. Peranannya selanjutnya ada waktu henti. Ini
untuk menelusuri proses dan peralatan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya waktu henti dan melakukan backup dan recovery untuk meminimalkan waktu henti yang berkaitan dengan komputer. Dan selanjutnya juga ada tingkat keamanan yang tujuan untuk mensistematisasi pencatatan atau perekaman, atau juga mengolah pengaksesan dan penggunaan komputer, serta juga menelusuri semua transaksi yang tidak baku. Baiklah, tadi sudah saya jelaskan mengenai tentang Enterprise Information System, dan pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Enterprise Management Information System atau aplikasi Enterprise. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Enterprise. Enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, karakteristik dari interdepartmental MES ya. Ada karakteristik dan interdepartmental MES ini ada standarisasi yang dimana setiap transaksi yang sama harus diproses dengan pada jalan yang sama. Selanjutnya ada perubahan harus dikontrol dengan hati-hati karena sebab melayani orang yang berbeda. Memerlukan manajemen sistem. Selanjutnya ada support untuk beberapa user dan aplikasi, mempunyai data dan heterogen. Ya. Dan selanjutnya interdepartmental MES dan fungsi enterprise ini ada revenue generations, ada purchasing, ada personel dan payroll, ada control asset, ada pengembangan dan perencanaan produk, ada manufacturing, dan juga ada accounting. Komponen enterprise information system itu ada 5 macam ya. Yang pertama ada perangkat keras, ada program, ada juga data, ada juga prosedur, dan juga ada orang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan information system, enterprise information system ya. Dimana tantangan di dalam pengembangan enterprise MES ini ada perencanaan enterprise MES dan juga ada perubahan yang dialami MES. Tantangan di dalam pengembangan enterprise MES itu ada pengembangan dari dalam sistem, ada perbedaan data, ada perbedaan jalan dan data processing, ada perbedaan terminologi, ada juga perbedaan tipe keinginan sistem, ada perbedaan tingkat kepentingan, serta ada kompetisi antar departemen. Ada lagi nih pengembangan dari luar sistem, tadi dari dalam kan, sekarang dari luar, yang dimana ada kemungkinan kejanggalan interface sistem, ada data yang diperlukan dari sistem yang lain mungkin tidak tersedia, dan juga kompetisi proyek untuk pengembangan uang dan personal, ada pengembangan khusus mungkin diperlukan, kompetisi antar departemen, dan konflik dengan departemen MES. Tantangan di dalam pengembangan enterprise MES ya, tantangan dari keaslian atau alami sistem enterprise itu ada kekomplekan, beberapa gambaran dan fungsi, ukuran atau besarnya user dan banyaknya data, ada perbedaan integrasi, ada kesungguhan kerja dan banyak periode yang diperlukan, ada besarnya pengembangan staff, kemungkinan perubahan peralatan selama pengembangan, dan kesulitan untuk memahami sistem. Perencanaan enterprise MES ya, ada steering committee, di mana ini pengadaan prioritas di antara proyek sistem informasi, ada juga persetujuan perencanaan proyek, jadwal budget, review kemajuan pada keputusan untuk go atau no go, dan persetujuan perangkat keras utama dan akuisisi program, membantu memilih, mengatur kebijakan tingkat tinggi dan standar, menyediakan nasihat dan bantuan untuk CEO, board of director, dan senior eksekutif lainnya. Nah, terakhir ini ada perencanaan enterprise MES, ada perencanaan top down, ada juga bottom up. Nah, top down ini mulai dengan sebuah analisis dari kegiatan dari semua kegiatan ya, bisnis umum, dan menurun ke sistem yang lebih khusus. Selanjutnya ada bottom up, di mana mulai dengan keperluan sistem khusus, mengembangkan keperluan untuk sistem dan sistem lain pada level yang sama dan bekerja naik ke sebuah sistem yang terintegrasi. Berikut merupakan penjelasan tentang Enterprise Management Information System dan juga Enterprise Information System dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.